Penambahan bisnis baru ya Pak ya, atau di tengah target-target yang ingin dicapai oleh PGN sendiri. Tantangan terberat Pak yang dihadapi oleh perusahaan di tahun ini, apakah kalau dilihat ya Pak, ini kan kalau berbicara mengenai gas kita lihat ada fluktuasi harga. Ya, Apakah fluktuasi harga ini juga turut mempengaruhi Pak dari kalau tadi disampaikan terkait baik, dengan profit atau laba dari perusahaan? baik. Ya, kalau bicara mengenai tantangan utama PGN sebetulnya adalah kesediaan suplai gas dari upstream, dari sisi upstream, yang kelihatannya sudah mulai mengalami natural declining. Di satu sisi tentunya kita tidak menyerah dengan keadaan seperti itu, makanya kita mengenalkan LNG untuk bisa kita regasifikasi, mengisi kekurangan dari gas yang dari upstream yang melalui pipa. Nah, itu tantangan terbesar kami mengenai short of supply. Kemudian juga cadangan-cadangan gas yang ada di Indonesia sekarang ini keekonomiannya juga berubah. Artinya keekonomian yang dulu let's say cuma $5 kemungkinan naik menjadi $7. Artinya harga gas yang nanti akan ke PGN itu akan mengalami kenaikan. Nah, kendalanya adalah kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk memaintain, menjaga daya beli para pelanggan kita. Jadi willingness to pay dari pelanggan kita juga kita perlu jaga. Nah sejauh ini terkait daya beli dari para pelanggan sendiri untuk permintaan gasnya seperti apa Pak? Nah, makanya waktu bulan Mei 2024 tahun ini kita sudah mengenalkan LNG untuk industri-industri yang memakai gasnya tidak terlalu besar, mereka willing, mau, walaupun ada berat, tapi karena memang itu kebutuhan gas ya. Kalau tanpa gas itu mereka mungkin ekspansi produksinya tidak bisa maksimal atau tidak bisa produksi bahkan kalau tidak ada gasnya. Jadi kita mengenalkan LNG dengan harga yang LNG. Kenapa LNG lebih tinggi? Karena memang kita perlu mentransport LNG itu dari satu LNG plant ke tempat kita, ke FSRU kita yang untuk merubah jadi gas kembali. Nah itu ada regasification cost, kemudian juga lewat pipa-pipa kita yang tentunya ada tarif toll fee. Jadi beberapa industri, beberapa pelanggan kita sudah willing untuk ngambil LNG. Bahkan mereka juga menanyakan kalau memang harga harus naik tetapi kepastian pasokan itu bisa terjaga, mereka akan lakukan itu. Baik Pak, lalu terkait dengan sambungan jaringan gas ya Pak ya, yang di tahun 2024 ini mungkin sudah banyak juga yang terbangun. Dan sebetulnya berbicara mengenai jumlah pelanggan gas ini, per jenisnya seperti apa Pak? Dan porsi paling besar apakah untuk industri, untuk listrik, atau untuk konsumsi biasa begitu ya Pak? Seperti apa sejauh ini? Baik, tadi kita di awal sudah saya sampaikan bahwa jaringan pipa kita kurang lebih 33.000 kilometer ya, di mana ada 5.800 untuk transmisi, 7.500 untuk distribusi, dan 19.700 kilometer untuk pipa distribusi jar gas. Nah, kita punya total pelanggan itu kurang lebih 816.000 pelanggan, di mana 2.200-nya sendiri adalah pelanggan industri. Kemudian ada 1.050-an pelanggan komersial, 2.508 pelanggan kecil, dan untuk rumah tangga kurang lebih 810 ribuan jar gas. Nah, kalau dirinci per jenis industrinya, tentunya industri pupuk, listrik itu yang paling banyak konsumsi paling besar gas. Baik, lalu terkait dengan pasca pandemi ya Pak, ini sebetulnya apakah terjadi peningkatan permintaan Pak atau seperti apa? Atau golongan pelanggan tersebut ini tadi Anda sampaikan bahwa sebetulnya rumah tangga juga permintaannya cukup tinggi. Ya, pasca pandemi tentunya berkembang, tumbuh cukup signifikan untuk penggunaan gas ini. Dan masih didominasi di Indonesia bagian barat, di mana di Sumatera dan Jawa. Nah, untuk pelanggan-pelanggan rumah tangga itu juga ada sedikit tambahan, walaupun memang untuk jar gas rumah tangga ini upaya kita untuk mensosialisasikan jar gas ini lagi berkembangnya. Mudah-mudahan di 2025 ini akan kelihatan tambahan jaringan gas untuk rumah tangga yang lebih besar lagi. Nah, untuk menambah tambahan pemakai gas ini tentunya
tergantung sekali dengan infrastruktur yang kita punya. Nah, infrastrukturnya sejauh ini seperti apa Pak? Dari daerah penyuplai Ya. ke daerah yang permintaannya lebih tinggi? Kita tahu banyak gas pipa itu berasal dari Sumatera. Nah, kita sendiri dari Sumatera itu ada satu ruas yang belum tersambung, yaitu Semangke Dumai. Dan ini kita PGN siap kalau ditugaskan pemerintah untuk membangun ini. Kemudian kita juga rencana untuk membangun pipa WNTS Pemping. WNTS Pemping itu adalah pipa yang menyambung West Natuna Transportation System, di mana ada beberapa K3S yang gasnya itu close hanya untuk Singapura untuk ekspor. Nah, untuk menjaga tadi swasembada energi tadi, kita tahun ini akan membangun pipa untuk mengkonek antara WNTS sistem itu ke domestik. Jadi gas yang diproduksi dari Natuna itu akan kita bawa sebagian ke domestik untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kita sudah ber-PJBG dengan salah satu K3S, kurang lebih ada 35 BBTUD dan mungkin ada tambahan lagi sekitar 76 BBTUD untuk menambah reliability pasokan untuk domestik. Nah, ini upaya kita untuk membangun itu. Kemudian juga ada pipa Tegal Cilacap yang akan kita bangun juga. Ini untuk memenuhi kebutuhan kilang Cilacap. Sambil di jalur itu mungkin ada pertumbuhan lagi industri yang lain. Kan kita kadang-kadang dengan adanya pipa, industri mungkin akan tumbuh di situ sepanjang jalan pipa itu. Jadi permintaannya juga otomatis akan semakin meningkat. Akan semakin meningkat. Pak Arief. Dan kita sekarang ini nggak terlalu khawatir kembali bahwa once kita punya LNG portofolio yang cukup besar, gas pipa yang berkurang ini akan kita cukupi dengan LNG yang kita bisa proses di fasilitas FSRU Lampung kita, ada NR, dan kemudian juga ada Teluk Lamong regasification plant.